balik lagi di sisi lain dunia. Hari ini, kita bakal menembus waktu dan mengungkap penemuan arkeologi paling gila yang pernah bikin dunia heboh. Bukan pelajaran sejarah yang bikin ngantuk, tapi petualangan penuh misteri. Dari makam Firaun, kota di atas awan, sampai pasukan tanah liat ribuan jumlahnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng, biar nggak ketinggalan cerita gokil lainnya. Udah siap? Langsung aja kita mulai dengan penemuan pertama yang bikin dunia tercengang. Kita mulai di Mesir, tahun 1922. Bayangkan suasana gurun yang panas, angin berdebu, dan hiruk-pikuk kota Kairo yang masih dipenuhi misteri masa lalu. Di tengah kegaduhan itu, ada satu ekspedisi yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Howard Carter, arkeolog Inggris yang gigih dan penuh rasa ingin tahu, nekat mencari makam Firaun muda Tutankhamun di lembah para raja. Meski banyak yang meragukan, Carter tidak pernah menyerah. Bahkan ketika dana hampir habis dan harapan mulai menipis. Semua orang bilang dia buang-buang waktu, tapi Carter yakin ada satu makam yang belum tersentuh. Ia percaya, di bawah pasir yang tak berujung itu, tersembunyi rahasia besar yang menunggu untuk ditemukan. Setelah bertahun-tahun menggali tanpa hasil, akhirnya timnya menemukan tangga tersembunyi dan pintu tersegel. Momen yang mengubah sejarah. Detik-detik itu penuh ketegangan. Karena mereka sadar, mereka mungkin jadi orang pertama yang melihat makam ini sejak ribuan tahun lalu. Carter mengintip ke dalam, dan ruangan itu penuh emas, perhiasan, singgasana, kereta perang, semua utuh setelah ribuan tahun. Pemandangan itu seperti harta karun dalam dongeng, tapi ini nyata, ada di depan mata mereka. Ini satu-satunya makam Firaun yang ditemukan hampir utuh, jadi jendela langsung ke kehidupan Mesir kuno. Setiap sudut ruangan, setiap artefak membawa cerita tentang keagungan dan misteri masa lalu. Penemuan ini bikin dunia arkeologi gempar, dan Tutankhamun langsung jadi Firaun paling terkenal. Seluruh dunia membicarakan namanya, dari ilmuwan sampai masyarakat awam. Tapi, ada misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Kutukan Firaun. Konon, siapapun yang berani mengganggu makam akan mendapat nasib buruk. Cerita tentang kutukan ini makin ramai setelah beberapa anggota tim Carter mengalami kejadian aneh dan kematian misterius. Mitos ini menyebar cepat, membuat banyak orang takut mendekati makam. Salah satunya adalah Lord Carnarvon, penyandang dana ekspedisi yang meninggal lama setelah makam dibuka. Banyak yang percaya ini bukti kutukan itu nyata. Kebetulan atau kutukan? Sampai sekarang, misteri ini belum terpecahkan. Cerita ini bikin penemuan Tutankhamun makin legendaris dan penuh aura mistis. Yang paling ikonik, topeng emas Tutankhamun. Detailnya luar biasa, seolah-olah menatap langsung ke kita, membawa pesan dari masa lalu. Bayangin, ribuan tahun lalu, seniman Mesir udah bisa bikin karya sekeren itu tanpa teknologi modern. Mereka mengukir, menempa, dan menghias dengan presisi yang bikin kagum. Penemuan ini bukan cuma soal harta, tapi juga bukti betapa majunya peradaban Mesir kuno. Mereka punya ilmu, seni, dan teknologi yang luar biasa untuk zamannya. Setiap artefak di dalamnya bercerita tentang kehidupan, kepercayaan, dan kekuatan para Firaun. Dari perhiasan sampai alat sehari-hari, semua punya makna simbolis yang dalam. Makam Tutankhamun jadi pengingat. Sejarah selalu penuh kejutan dan misteri. Penemuan ini membuktikan di balik pasir Mesir, masih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Gokil banget kan? Dari Mesir, kita terbang ke pegunungan Andes, Peru, Machu Picchu, kota Inca yang hilang di atas awan. Kota batu ini berdiri di puncak gunung, tersembunyi ratusan tahun, sampai ditemukan Hiram Bingham tahun 1911. Teras pertanian, kuil, dan rumah-rumahnya dibangun presisi, seolah menyatu dengan alam. Para ahli masih bingung, buat apa kota ini dibangun di tempat sesulit itu. Ada yang bilang, tempat suci, ada yang percaya pusat astronomi, batu-batunya sejajar dengan matahari saat solstice. Bangsa Inca nggak pakai roda atau hewan besar, tapi bisa memotong batu raksasa dengan presisi luar biasa. Bahkan pisau pun nggak bisa diselipkan di antara celah batunya. Kota ini tiba-tiba ditinggalkan tanpa jejak tertulis, misteri yang belum terpecahkan. Machu Picchu jadi simbol kehebatan dan misteri peradaban Inca. Kota yang muncul dari kabut, lalu lenyap begitu saja. Keren parah. Sekarang kita terbang ke Tiongkok, tepatnya tahun 1924, di sebuah desa kecil dekat kota Xi'an. Suasana desa masih sederhana, penuh sawah dan ladang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Saat itu, sekelompok petani sedang menggali sumur untuk mencari air. Tanpa sengaja,
cangkul mereka membentur sesuatu yang keras. Ternyata, mereka menemukan kepala patung aneh yang terkubur di dalam tanah. Setelah digali lebih dalam, terungkaplah pemandangan luar biasa. Ribuan patung prajurit tanah liat berdiri berjajar rapi di bawah tanah. Inilah tentara terakota, salah satu penemuan arkeologi paling spektakuler di dunia. Pasukan ini dibuat lebih dari 200 tahun lalu untuk menjaga Kaisar Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok, di alam baka. Mereka dipercaya akan melindungi sang kaisar dari roh jahat dan musuh-musuhnya setelah kematian. Setiap patung dibuat dengan detail luar biasa. Tidak ada dua wajah yang sama. Setiap prajurit punya ekspresi, gaya rambut, dan pakaian yang berbeda. Ada juga patung kuda dan kereta perang yang menambah kesan megah. Dulu, patung-patung ini dicat warna-warni cerah dan memegang senjata asli dari perunggu. Sayangnya, sebagian besar warna dan senjata itu hilang seiring waktu. Tapi sisa-sisa cat masih bisa ditemukan di beberapa patung. Proyek pembangunan makam dan pasukan ini melibatkan ratusan ribu pekerja, mulai dari seniman, tukang batu, hingga tentara. Mereka bekerja selama puluhan tahun, bahkan ada yang mengorbankan hidupnya demi proyek ambisius ini. Yang bikin makin menakjubkan, kompleks makam ini belum sepenuhnya dieksplorasi. Makam utama Kaisar Qin Shi Huang masih tertutup rapat. Konon, katanya, penuh jebakan mematikan dan sungai merkuri yang mengalir di dalamnya. Para ilmuwan menemukan kadar merkuri yang sangat tinggi di tanah sekitar makam, memperkuat legenda tentang sungai merkuri yang mengelilingi makam sang kaisar. Penemuan tentara terakota ini jadi bukti nyata betapa besar ambisi, kekuatan, dan teknologi Tiongkok kuno. Mereka mampu menciptakan karya seni dan arsitektur yang luar biasa, bahkan untuk ukuran zaman sekarang. Setiap patung tampak gagah dan siap bertempur, seolah-olah mereka masih menjaga rahasia dan kehormatan sang kaisar hingga hari ini. Sampai sekarang, tentara terakota masih menjadi misteri arkeologi terbesar di Asia, menarik jutaan wisatawan dan peneliti dari seluruh dunia. Siapa tahu, mungkin masih banyak rahasia dan harta karun tersembunyi di bawah tanah Xi'an, menunggu untuk ditemukan. Misteri ini benar-benar bikin penasaran dan memicu imajinasi kita. Dari patung raksasa, kita beralih ke penemuan kecil yang ternyata punya dampak luar biasa besar, yaitu gulungan Laut Mati yang ditemukan di Qumran, sebuah wilayah tandus di dekat Laut Mati yang penuh misteri dan sejarah kuno. Tahun 1947, seorang anak gembala Badui secara tak sengaja melempar batu ke dalam sebuah gua dan menemukan kendi tanah liat berisi gulungan papirus kuno. Awalnya, ia hanya penasaran, tapi penemuannya ini mengubah dunia ilmu pengetahuan dan agama. Gulungan-gulungan itu sempat dikira cuma kulit tua yang tak berharga. Namun, setelah diteliti, ternyata isinya adalah naskah kitab suci Yahudi tertua yang pernah ditemukan. Bahkan jauh lebih tua dari naskah yang selama ini dikenal. Gulungan Laut Mati ini usianya lebih dari 1000 tahun dibanding naskah kitab suci sebelumnya. Para ahli akhirnya bisa membandingkan teks kuno dengan versi yang ada sekarang. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata isinya hampir sama persis, membuktikan betapa telitinya penyalinan naskah selama ribuan tahun. Ini jadi bukti kuat bahwa kitab suci disalin dengan sangat akurat dan penuh kehati-hatian dari generasi ke generasi, meski tanpa teknologi modern. Selain teks kitab suci, gulungan-gulungan ini juga berisi aturan komunitas, puisi, doa, dan kisah-kisah tentang sekte misterius yang pernah hidup di Qumran. Ada juga catatan tentang kehidupan sehari-hari dan kepercayaan mereka. Penemuan ini membuka jendela baru untuk memahami perkembangan Yudaisme, asal-usul berbagai tradisi, dan bahkan awal mula kekristenan. Para peneliti dari seluruh dunia datang untuk mempelajari setiap detail gulungan ini. Gulungan Laut Mati ibarat potongan puzzle sejarah yang selama ini hilang. Setiap fragmen yang ditemukan membantu melengkapi gambaran besar tentang masa lalu manusia. Dampaknya luar biasa, bukan hanya untuk studi agama, tapi juga untuk sejarah dunia, arkeologi, dan pemahaman lintas budaya. Gulungan ini dipelajari di universitas-universitas dan pusat riset di seluruh dunia. Dari sebuah gua kecil di tepi Laut Mati, lahir pengetahuan besar yang mengubah cara kita melihat sejarah manusia. Gokil banget kan? Bayangin kota ramai tiba-tiba membeku dalam waktu. Itulah Pompeii, kota Romawi yang terkubur letusan Gunung Vesuvius tahun 79 M. Dalam hitungan jam, kota ini hilang di bawah abu dan batu apung, lenyap selama 1500 tahun. Abad ke-15, Pompeii ditemukan lagi. Bangunan, lukisan, bahkan roti hangus masih utuh.
Abu vulkanik jadi pengawet alami, bikin kota ini seperti kapsul waktu Romawi. Yang paling mengharukan, cetakan tubuh korban dibuat dengan menuang plester ke rongga di abu. Kita bisa lihat posisi terakhir mereka, ada yang berpelukan, menutupi wajah, atau berusaha lari. Pompei kasih gambaran detail kehidupan sehari-hari, Romawi, jalanan, rumah, seni, grafiti. Bukan sekadar reruntuhan, tapi saksi bisu tragedi dan kehidupan 2000 tahun lalu. Pompei jadi pelajaran, bencana bisa jadi jendela sejarah. Kota yang membeku, tapi ceritanya abadi. Tragis sekaligus luar biasa. Merinding kan? Terakhir, kita ke Inggris. Stonehenge, lingkaran batu raksasa penuh misteri di dataran Salisbury. Dibangun bertahap mulai 5000 tahun lalu, bahkan lebih tua dari piramida Giza. Batu-batu raksasa diangkut dari puluhan hingga ratusan kilometer jauhnya, tanpa teknologi modern. Gimana caranya? Masih jadi teka-teki besar. Fungsinya juga misteri. Kalender astronomi, tempat ritual, atau pusat penyembuhan. Susunan batunya sejajar dengan matahari saat solstice, bukti pengetahuan astronomi nenek moyang kita. Ada juga teori Stonehenge jadi tempat pemakaman elit zaman dulu. Sampai sekarang, belum ada jawaban pasti. Stonehenge tetap jadi monumen bisu, menyimpan rahasia ribuan tahun. Misteri yang bikin dunia penasaran. Gimana guys? Dari kutukan Firaun sampai kota yang membeku, penemuan ini bukti sejarah penuh kejutan. Mana yang paling bikin kalian merinding? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang tahu sisi lain sejarah dunia. Sampai jumpa di sisi lain dunia berikutnya.